Selama ini kita dihadapin sama dilema, apa lo pilih 24 inch dual monitor atau 29 inch ultrawide, 25 inch dual monitor atau 30 inch. Dan juga dilema antara dual monitor 27 inch atau langsung 34 inch. Ya, semua dilema itu muncul karena semakin banyak orang butuh bidang kerja yang lebih luas dari sekedar cuma satu monitor. Oke, gue ngerti itu masalahnya, tapi yang ngebuat gue bertanya-tanya, kenapa solusinya cuma ada dua, antara dual monitor setup atau satu ultrawide? Kenapa nggak satu monitor biasa dibikin gede sampai lu puas? Dan itulah yang Philips hadirin, 438P1, monitor yang udah kita unboxing sebelumnya, dan hari ini kita tes lebih jauh. Mungkin di antara kalian nggak tahu 43 inch itu segede apa. Gampangnya 43 inch itu dibagi dua aja, jadi 21,5 inch. Berarti ini kayak pakai monitor 22 inch, 4 biji, dijejer pakai bracket dan digabungin. Ada hal yang lo mesti terima ketika lu gabungin 4 monitor 22 inch. Setidaknya lu butuh 8 kabel yang mesti lu rapiin. Kabel power dan kabel display dikali 4. Belum lagi kita ngomongin steker listrik yang mesti lu sediain. Dan juga port GPU yang mesti ada 4 display output dan harus support bandwidth 4 monitor itu. Di Philips segede ini jauh-jauh lebih simpel. Satu kabel power dan satu kabel display. Cukup. Dan masih ada tambahan USB hub di monitornya dan juga sekalian udah ada speaker. Walaupun monitor ini segede TV, tapi kualitas speakernya agak jauh ya dari konsep TV yang berusaha untuk satu ruangan itu kedengeran. Di sini lebih ke arah speaker monitor yang biasa kita denger ya, di push lebih tinggi kualitasnya dan lebih rapi keluaran suaranya. Cukup clear, udah kenceng, bassnya kerasa, dan memang speaker ini ditunjukin untuk penuhin kepuasan orang yang duduk di jarak monitor 60-100 cm dari 43 inch ini. Untuk VESA di sini udah pakai konsep VESA mount TV. Pastiin kalian beri bracket TV, bukan bracket monitor. Dan buat kalian yang bingung gimana rasanya 4K di 43 inch, yaitu ketajaman gambarnya di jarak yang sama, itu kayak pakai 22 inch FHD atau 27 inch QHD. Mereka semua punya PPI yang sama. Bedanya ketika lu mau nonton di jarak yang jauh. 4K 43 inch jelas jauh lebih unggul dan lebih nyaman dipakai, dan malah tampilannya akan jauh lebih tajam dan jelas dibanding lu pakai 22 inch atau 27 inch di jarak 2-3 meter. Berarti cukup dengan satu monitor lu bisa jadiin monitor dan TV sekaligus. Sekalian juga Philips sudah kasih kita remote untuk ngontrol semua OSD di monitornya, dan udah ada shortcut untuk ngontrol display input mana yang mau tampil, brightness, dan juga volume sekalian. Plus kalau lu perhatiin, Philips ini pakai finishing ya glossy, ngebuat warnanya tuh lebih keluar, dan buat gue pribadi sih lebih enak buat nonton. Tapi memang lo mesti terima refleksi yang muncul karena finishing kayak gini. Fungsi praktikal lain yang bisa lo pakai untuk syuting nih misalnya, gue bisa konekin 4 kamera ke satu monitor, nyalain fitur PBP 4 window, dan gue bisa mantau 4 angle syuting di satu monitor. Dan kadang nih pas syuting kan ada detail yang dimana gue ngeharusin gue untuk ngeliat agak deket dengan layar. Philips ini ngejaga mata kita karena ini monitor memang ditujukan pemakaian di jarak yang dekat. Kalau hal yang sama lo lakuin di TV sih, lama-lama bisa rusak mata lo karena radiasi TV sangat nyengat dari jarak dekat. TV memang diciptain fungsinya buat jarak jauh. Philips kasih kita surat kalibrasi dari pabrik yang gue skeptik awalnya kalau monitor kayak gini tuh bisa akurat. Dan ternyata gue salah. Akurasi putih punya gamma yang cukup oke, CCTV miss sedikit, dan dengan 7 delta E, amazing ya, treatment Philips ke monitor ini cukup bersaing dengan 4K di pasaran kayak Lenovo L32P. Gamut memang agak dikorbanin sama Philips. Yang gue ngerti ya, memang karena harus push budget untuk dapetin 43 inch 4K yang bagus harganya. sRGB 97, P3 cuma 78, dan Rec 2020 di 56%. Jelas ini bukan monitor 4K yang luas-luas banget gamut ya. Tapi karena treatment putih keluarannya bagus, saturasi dan akurasi sRGB-nya kelihatan kayak dikalibrasi di 6, dan ini bisa diandelin buat ngedit sRGB. Di sisi lainnya memang P3-nya sendiri nggak terlalu bisa lu andelin karena gamut P3-nya juga nggak luas. Kembali sangat disayangkan karena OSD sRGB yang dikasih Philips di sini bukan hanya gimmick, tapi malah memperburuk kualitas sRGB yang kita bisa dapetin. Jangan dipakai untuk preset ini. Dan gue ada coba kalibrasi manual yang pastinya gue akan pakai preset user define yang disediain Philips di sini. Tapi ternyata preset ini ngancurin kalibrasi yang udah dilakuin Philips di preset default pabrik ya. Jadi jangan dipakai juga. Kalian bisa tetap pakai preset default bawaan pabrik yang udah bagus tadi kita tes. Dan gue tambahin settingan untuk slider brightness kalian mau pakai di nits berapa. Jadi langsung aja gue full kalibrasi pakai Kalman. Di sRGB kita bisa lihat maksimal hasilnya di 4 delta E, dan untuk P3
definitely ini hasil maksimal yang bisa didapat setelah kalibrasi. Isi profile-nya bisa kalian download di deskripsi di bawah. Kontrasnya udah bagus, 1100 lebih, dan ini lebih baik dari standar IPS pada umumnya, tapi tetap sangat jauh kualitasnya dibanding panel VA. Dan untuk max brightness-nya juga udah bagus, 360 nits. Ini terang dan cukup penuhin banyak kebutuhan semisalnya mau dijadiin TV juga. Dan nggak lupa kita singkirin apa yang dikasih Philips, ada dikasih baterai juga buat remote. Lainnya kita dapat kabel power, kabel USB-B, dan HDMI. Harga monitornya 7,2 juta dengan garansi 3 tahun full panel. Dan bahkan harga ini lebih murah daripada di China, 7,2 juta. Bisa gue bilang Philips udah jor-joran di TV ini. Dan Philips jadi yang terbaik secara harga karena di market juga nggak banyak monitor, bukan hanya nggak banyak sih. Cuma ada Dell saingannya U4320Q, 16,5 juta. Ya itu nggak make sense ya. Tadi ya monitor ini deal yang super gila banget ketika monitor 22 inch masih kisaran harga 1,6 sampai 2 juta. Lu kali 4 berarti 6,4 sampai 8 juta ya. Great deal kan daripada lu beli 22 inch 4 biji. Tapi kemarin ini AOC datengin bom atom di tengah peperangan monitor 22 inch dengan keluarin 22 B2HM dengan harga cuma 1,2 sampai 1,3 juta. Dikali 4 berarti 4,8 sampai 5,8 juta plus beli bracket dan speaker, lu masih bisa lebih murah dibanding beli Philips di sini. Walaupun tentu lu mesti terima panel bit depth-nya mereka pasti lebih rendah dibanding yang dikasih Philips di sini. Dan terakhir gua nggak tahu ya, gua mimpi apaan semalam, tiba-tiba Samsung kirimin kita 43 inch juga 4K USB-C 65 watt smart monitor cuma 6,9 juta. Ini deal yang sinting banget dengan USB-C full power dan smart. Dan gue nggak nyangka ini muncul dari brand Samsung yang biasanya tuh jualan nggak ngotak. Apakah ini tanda Samsung sudah tobat? Subscribe biar gak ketinggalan review. Kalian bisa support gue dengan belanja pakai link di deskripsi bawah. Thank you buat kalau itu. Gue Aldo dari JPD. Sampai jumpa datang.